Selanjutnya, kita akan membahas mengenai deret ganti tanda dan kekonvergenan mutlak. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah mengenai deret ganti tanda. Nah, sesuai dengan namanya, maka pada deret ganti tanda, pola deretnya itu dia berganti tanda. Misalkan dari negatif, negatif, positif, atau kebalikannya, mulai dari positif, negatif, negatif. Nah, bentuk umumnya, sigma, n sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, ini yang menyebabkan dia berganti tanda. Min 1 dipangkatkan, misalkan pangkatnya adalah n plus 1. Nah, sedangkan untuk polanya, itu adalah an. Nah, kita bisa lihat, jika ini dijabarkan, maka ketika n-nya ganjil, maka pangkatnya menjadi genap. Min 1 dipangkatkan genap, dia menjadi positif. Maka di sini menjadi A1 positif. Ketika n-nya 2, berarti pangkatnya ganjil, jadi negatif. Maka minus A2, lalu positif A3, minus A4, positif A5, negatif bla bla bla, dan seterusnya. Nah, bisa juga polanya seperti ini. Sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, yang membuat dia ganti tanda adalah minus 1 dipangkatkan n misalkan. Ini juga bisa ya. Nah, kalau ini berarti ketika pangkatnya ganjil dia negatif. Maka minus A1 ditambah A2 minus A3 ditambah A4 minus A5 ditambah bla bla bla, begitu ya. Nah, jadi ini berlaku untuk AN-nya lebih besar dari 0 ya, untuk semua N. Oke, nah contoh dari deret ganti tanda, misalkan kita memiliki deret harmonik, tapi dia berganti tanda. Jadi bisa kita contohkan sigma n-nya dari 1 sampai tak hingga min 1 pangkat n plus 1 dikalikan dengan 1 per n. Kalau kita lihat dari 1 per n-nya, ini adalah deret harmonik. Kalau hanya sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per n, itu dia deret harmonik. Tapi karena di depannya itu kita memiliki min 1 dipangkatkan n plus 1, maka dia menjadi deret ganti tanda. Ya, kalau ini saja deret harmonik. Gitu. Nah, sehingga jika kita tuliskan, maka ini menjadi min 1 dipangkatkan 2, positif 1, lalu n ini sama dengan 2, berarti min 1 dipangkatkan 3, negatif. Berarti minus 1 per 2. Positif 1 per 3. Negatif 1 per 4. Positif 1 per 5. Negatif bla bla bla, dan seterusnya. Gitu. Jadi untuk pola deretnya sebenarnya tetap AN. Tetapi yang membuat dia berganti tanda itu adalah minus 1 pangkat N atau minus 1 pangkat N plus 1-nya. Begitu ya. Jadi kalau untuk polanya tetap AN. Sama seperti pada deret yang biasa, maka pada deret ganti tanda kita perlu mengetahui bagaimana kekonvergenan dari deret ganti tanda tersebut. Nah, untuk mengetahui kekonvergenan dari deret ganti tanda, kita bisa mempelajari teorema A. Andaikan deret itu adalah deret ganti tanda, maka deret tersebut dikatakan konvergen jika yang pertama adalah jika dia monoton turun. Nah, untuk membuktikan monoton turun, maka kita bisa membuktikan bahwa AN plus 1 itu kurang dari AN. Artinya, suku setelahnya itu selalu lebih kecil dibandingkan suku sebelumnya.
Lalu yang kedua adalah dengan menunjukkan limit n menuju tak hingga untuk an itu sama dengan 0. Jadi ada dua syarat untuk menyatakan kekonvergenan dari deret ganti tanda. Oke ya, jadi ada syarat bahwa deret ganti tanda itu konvergen, ini ya, konvergen jika memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah monoton turun. Yaitu ketika an plus 1 kurang dari an. Lalu yang kedua adalah limit n menuju tak hingganya untuk an sama dengan 0, begitu ya.